Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Tantri. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan mungkin pertemuan sore hari ini itu bentuk Allah sayang sama kita loh. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak ada yang tiba-tiba merasa sedih, gelisah, atau stres, tapi nggak tahu itu kayak bebannya dari mana gitu. Nah, itu tuh kadang bukan badan kita yang capek, tapi hati kita yang masih kotor. Kita tuh sering ya teman-teman mandi pakai sabun buat bersihin badan, skincarean, body care supaya badan kita bersih. Tapi kita juga sering lupa kalau hati kita itu juga perlu dibersihin. Allah juga udah bilang dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang berbunyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi hidup itu sama sinawang teman-teman. Ada juga loh orang yang hidupnya menengah ke atas atau berkecukupan, tapi gak jauh dari rasa stres, gelisah, dan bahkan gak sedikit orang itu kena gangguan mental loh teman-teman. Dan banyak juga orang itu mengakhiri masalahnya itu dengan cara bunuh diri. Jadi kotornya hati itu datang dari sesuatu yang kita mulai tanpa melibatkan Allah. Bayangin nih, kita udah berusaha semaksimal mungkin sampai keringetan, tapi kita lupa berdoa, kita lupa tawakal kepada Allah, sehingga ketika doa kita dikabulkan, kita kan merasa kurang, kayak oh ini berarti doa hasil kerja kerasku nih. Itulah yang menimbulkan rasa keserakahan dan ambisi, sehingga munculnya sifat sombong, iri dengki, arogan, serakah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hidup terus dikelilingi rasa seperti itu kan gak enak ya teman-teman, kayak hidup tuh gak tenang gitu. Jadi dengan kita melibatkan Allah dalam segala kegiatan kita, hati kita itu ikut bersih karena kita ingat sama Allah. Kan enak ya hidup tanpa iri-irian gitu. Jadi dengan kita melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita, kita akan ingat sama Allah sehingga hati kita juga ikut bersih. Kan enak ya kalau kita hidup itu dengan hati yang bersih, tanpa iri sama orang gitu kan. Nah, contoh hati yang masuk kotor itu gimana sih? Contohnya nih, kalau teman-teman lihat pencapaian orang lain, harusnya itu kita seneng ya, kita bangga. Tapi ketika kita merasa sedih, merasa kesel, merasa iri, nah berarti itu hatinya masih kotor. Selain itu, kalau teman-teman lagi ada musibah nih, terus ngerasa ngeluh, ngerasa capek, terus nyalahin takdir, nah itu berarti salah satu ciri kalau hati teman-teman masih kotor. Karena kalau hati kita kotor tuh, ketika kita dapat musibah, kita tuh gak nemu jalan keluarnya, akhirnya kita selalu bersuudzon gitu. Satu hal penting yang perlu teman-teman ingat, hati yang bersih itu bikin kita lebih dekat sama Allah loh. Jadi nggak hanya pas sujud doang, nggak hanya pas sholat doang, tapi ketika kita makan, ketika kita ngampus, ketika kita jalan, bahkan tidur pun kita selalu ingat Allah, lebih dekat sama Allah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita sering selalu melibatkan Allah dalam segala hal, segala kegiatan kita, kita tuh akan merasa Allah tuh deket banget ya sama kita, di samping kita, di depan kita, di belakang kita, bahkan kita tuh selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah teman-teman, hidup itu cuma sementara, hidup di dunia itu cuma sebentar. Jadi jangan biarin hati kita terlalu kotor. Mulai maafin orang-orang, kurangi iri, kurangi marah, perbanyak ikhlas, perbanyak sabar. Percaya deh kalau hati kita mulai bersih, kita itu bisa ngerasa deket banget sama Allah tanpa harus banyak omong. Karena hati yang bersih itu kayak cermin loh teman-teman. Kalau bersih, Allah juga bisa masuk ke dalamnya. Yuk kita mulai rawat hati kita mulai sore ini deh, supaya kita itu gak hanya update story, tapi juga update iman. Teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan tadi bukan semata-mata mengklaim bahwa saya juga bersih dari penyakit hati, tapi
tapi memberi semangat kepada teman-teman supaya segera membersihkan hati sebelum terlambat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa terus memberi semangat buat teman-teman untuk segera memperbaiki diri. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.